Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Selamat datang di podcast Berisik, berbincang seputar informasi kesehatan. Kali ini bersama saya, Evi Nurani, yang kali ini temanya adalah tentang penyakit yang sering sekali dikeluhkan oleh masyarakat luas, yaitu tentang demam. Sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang sudah ahli di bidangnya, yaitu Dr. Harisnan Barian ya dok ya? Ya. Selamat datang dok, gimana kabarnya, Selamat datang sehat? Teteh, Alhamdulillah Baik dok, sehat. kali ini kita akan membahas dengan penyakit yang sering kali dikeluhkan oleh masyarakat Hmm, luas, yaitu penyakit demam. ya. Mohon izin untuk dijelaskan dok. Ya, terima kasih Teteh atas waktunya. Sebelumnya mungkin saya perkenalan diri ya. Tadi melengkapi profil tadi, nama saya Harisnan Abarian, dokter umum di Puskesmas Sukatani Teh. Terkait dengan topik saat ini, kita akan membahas tentang demam ya. Demam itu kan seringkali dikeluhkan oleh pasien ya, Ya. baik itu anak kecil maupun orang dewasa ya, terkait dengan keluhan demam. Nah, pertama kita harus tahu dulu terkait dengan apa sih itu demam ya. Demam itu adalah kondisi tubuh yang merespon terhadap adanya infeksi biasanya teh, baik itu oleh infeksi virus, bakteri ataupun penyebab lainnya. Nah, demam ini ditandai dengan adanya peningkatan suhu tubuh di atas normal. Nah, suhu tubuh kisaran normal itu ada 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius ya teh ya. Nah, dikatakan demam ketika suhu tubuhnya itu berarti di atas 37,5 biasanya. Dan mengukur suhu ini sebenarnya objektifnya harus memakai alat ya teh, namanya termometer. Yang kita ketahui bahwa termometer itu ada beberapa jenis, misalkan yang biasa kita pakai itu yang mudah itu digital atau yang ditembak itu ya ke jidat. Biasanya anak-anak kecil ya karena rewel, biasanya orang tua biar simpel membeli termometer digital ya yang saya tembak langsung muncul angkanya berapa derajat Celcius. Nah, itu juga selain itu ada juga termometer yang biasa diapit di ketiak katanya ya. Nah, itu termometer ketiak. Kemudian ada juga yang biasanya dimasukkan ke dalam mulut atau oral. Ada juga yang ke telinga, ada juga yang ke anus atau ke rektum. Nah, biasanya emang yang paling akurat itu adalah yang lewat lubang anus ya teh Pak. Tentang lewat anus nanti dimasukkan termometer, tapi emang susah ya apalagi anak kecil ya. Jangankan yang masukkan ke anus, yang ditempel atau diapit di ketiak aja anak kecil suka nangis ya. Makanya biasanya apalagi kalau yang dimasukkan ke lubang anus itu banyak resikonya, mungkin nanti kalau anaknya nggak bisa diem bisa luka itu ya area itunya. Jadi mungkin yang lebih simpel ada di ketiak ataupun digital yang lebih mudah. Nah, tadi terkait dengan demam kan ada virus, ada bakteri yang sebenarnya kalau perbedaannya sih kalau virus tuh biasanya dia tiba-tiba tinggi, misalkan pagi-pagi biasa aja kita ya kayak menganggap diri kita sehat, tiba-tiba siang atau sore langsung tinggi demam misalkan ya. Kalau misalkan bakteri biasanya tuh dia perlahan. Jadi misalkan hari pertama anget-anget dulu biasanya kata orang tua atau pasien tuh anget tuh, hari kedua, hari ketiga makin tinggi. Nah, itu biasanya pola bakteri teh gitu. Untuk kita sebagai orang tua ya dok, ada nggak sih hal-hal yang emang apa nih kalau emang kita harus ini kayaknya emang harus seharusnya sudah dibawa ke rumah sakit atau ke dokter, apakah pencegahannya apa gitu dok? Nah, ya kondisi demam sebenarnya tidak terlalu mengancam ya tanda kutip teh ya. Kalau misalkan pertama demamnya baru beberapa jam atau beberapa hari, misalkan kurang dari 3 hari ya. Nah, biasanya kalau kondisi demam yang harus segera ke vaskes atau berobat itu biasanya satu, kalau misalkan dia lebih dari 3 hari tidak membaik dengan pengobatan. Ya, misalkan udah minum obat, udah ditata laksana sesuai pengobatan dokter tapi tidak membaik, itu bisa tuh setelah 3 hari dibawa lagi kontrol untuk berobat. Misalkan takutnya nanti memerlukan pemeriksaan penunjang seperti cek darah gitu ya teh ya. Yang kedua misalkan demam yang disertai dengan kejang. Nah, biasanya anak kecil kan usia 6 bulan sampai 5 tahun tuh biasanya komplikasi kalau demamnya sangat tinggi ya bisa di atas 39 itu bisa kejang. Hanya ketika anak demam tinggi disertai kejang itu langsung ke vaskes untuk berobat misalkan. Terus yang ketiga
demam disertai dengan gejala lain, misalkan muntah-muntah hebat, misalkan dengan mencret, atau misalkan kita kena muntaber ya, ada demam sertai muntaber, misalkan pasiennya lemas, ngantuk terus bawaannya, kemudian ketika ditanya nggak respon, misalkan ngantuk, nah itu berarti tanda-tanda dehidrasi. Nah itu tuh harus segera dibawa juga ke rumah sakit atau ke vaskes terdekat. Kemudian juga kalau misalkan demamnya tadi disertai dengan keluhan lain seperti nyeri perut hebat, misalkan kemudian tadi nafsu makan menurun, misalkan terus ya gelisah atau seperti tadi kurang sadar pasiennya, itu harus segera dibawa ke rumah sakit teh. Terus tadi terkait dengan infeksi yang misalkan virus ya, sebenarnya virus tuh demamnya itu dia sembuh sendiri ya, bisa sembuh sendiri atau self limiting disease. Jadi ketika dengan istirahat yang cukup ya, salah satu pencegahan atau tata laksana demam istirahat yang cukup, jaga asupan cairan yang cukup, air putih, kemudian makanan, kemudian mungkin istirahat, kurangi aktivitas fisik. Itu juga sebenarnya kalau virus bisa dengan sembuh sendirinya. Dan juga biasanya di masyarakat tuh kalau panas tuh harus pakai selimut tebal biar misalnya panasnya keluar. Nah itu salah. Harusnya kalau saat demam tuh satu, pakai pakaian yang longgar dan tipis. Jadi jangan tebal-tebal, apalagi kalau orang Sundanya mah di karimun gitu ya, pakai selimut tebal biar panasnya kuat. Itu salah, justru akan membuat si panasnya itu tetap ada. Makanya harusnya pakai pakaian longgar, tipis, kemudian dikompresnya pakai air hangat, jangan pakai air dingin ya. Karena nanti kalau air hangat bisa mensugesti otak bahwa oh lingkungannya panas, harus aku dinginkan nih suhunya gitu. Dan biasanya kompresnya itu ya kalau bisa pakai air hangat di lipatan-lipatan kayak ketiak, kemudian selangkangan, leher gitu kan, pori-porinya bisa cepat menguap ya panasnya, seperti itu teh. Baik dok, ada nggak sih dok tips untuk tetap menjaga imun kita agar tetap sehat biar terhindar dan terjauh dari penyakit demam itu dok? Ya mungkin seperti biasa ya, kalau misalkan lagi cuaca seperti sekarang ya, tentunya kita harus pandai menjaga imun ya, atau menjaga diri biar kita tetap fit. Misalkan ya tadi minum air putih yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, kemudian kalau bisa tambah suplemen vitamin ya 1 kali sehari, misalkan vitamin apa aja supaya imun kita tetap sehat. Tapi yang penting sih utamanya tadi asupan makanan yang baik dan juga istirahat yang cukup, dan cairan mungkin tentunya air putih 2 liter sehari itu. Baik, cukup dok, paling closing statement dok untuk barangkali ada sedikit tips untuk masyarakat buat para ibu-ibu khususnya untuk pencegahan demam apalagi untuk anak-anak, monggo dok. Ya tadi kembali lagi bahwa ketika misalkan anak, ibu, bapak ataupun keluarga ada yang demam, gak usah panik ya. Tentunya kita harus, kalau saran saya sih harus punya termometer ya, yang digital, yang gampang ya ditembak, kemudian sedia obat demam. Karena mungkin kita gak pernah tahu ya kapan demam itu muncul. Misalkan jam 12 malam tiba-tiba demam, kan gak mungkin kita misalkan harus keluar cari klinik ataupun misalkan puskesmas atau rumah sakit. Nah kita mungkin dengan tersedianya termometer kita bisa mengukur suhunya. Karena kan kadang ketika ditanya demam gak tahu suhu kan bingung itu demam atau enggak. Kemudian yang kedua, sedia obat panas ya, baik itu paracetamol atau ibuprofen yang udah awam ya di masyarakat, banyak bisa dibeli di apotek, itu baik dalam bentuk sirup maupun tablet. Nah tadi juga tata laksananya seperti tadi, longgarkan pakaian yang tipis-tipis, kompres air hangat, itu bisa menjadi tata laksana awal ya ketika misalkan demam itu muncul pada malam hari atau tengah malam atau dini hari, sehingga kita tidak usah panik terlebih dahulu. Nanti mungkin paginya ketika klinik sudah buka atau fase sudah buka bisa berobat ke dokter untuk tata laksana lebih lanjut. Itu aja. Baik, cukup dok, terima kasih untuk waktunya. Semoga dokter selalu sehat. Amin. Dan masyarakat juga di Kabupaten Purwakarta tetap selalu sehat untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.